Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Berjumpa kembali dalam podcast Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections. Pada podcast kali ini merupakan podcast yang sangat spesial buat kita, karena kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan punya dampak yang baik bagi pemasyarakatan. Sebelumnya, mari kita lihat profil singkat berikut ini. Iskandar Wijaya, lahir tanggal 9 Juni 1986, adalah seorang pemain biola berdarah Indonesia yang telah mengantongi berbagai penghargaan bergengsi level internasional. Ketertarikan Iskandar Wijaya terhadap pemasyarakatan didasari oleh komitmennya terhadap prinsip kesetaraan manusia, bahwa setiap individu, apapun kondisinya, berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengembangkan bakatnya. Ia percaya bahwa semua narapidana memiliki potensi yang melekat untuk mengekspresikan diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan bermusik. I think they have served their sentence well here. It seems unfair if society still burdens them with negative stigma. They have not only served their time in here, but they were also provided with activities that could rebirth their talents and skills, one of which is the ability to play musical instruments. And we need to get their skills to be heard through the voice of music. Music can serve as a bridge to reconnect with society, offering inmates a form of expression that transcends the barriers of their confinement and nurtures hope for a better future. I hope after their time in here, they can rebuild their identities and be recognized not just for their past, but for their potential to create and inspire. Baiklah, sahabat pemasyarakatan, setelah tadi sudah melihat video profil singkat terkait bintang tamu spesial kita, saat ini kita sudah bersama tamu spesial kita sambut Mas Iskandar Wijaya. Halo Mas, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Sudah berapa kali ya datang ke Indonesia? Berapa tahun belakangan sering ini? sekali. Sering ya? Ya, karena saya lahir di Jerman, tapi orang tua saya berasal Indonesia. Ayah dari Maluku Ternate dan ibu dari Medan. Dan sebenarnya saya orang Indonesia. Orang Indonesia ternyata sahabat pemasyarakatan. Baik, Iskandar, kalau kita tadi simak video profil singkat Iskandar tadi, Iskandar itu ternyata sudah banyak memberikan kontribusi positif terkait pemasyarakatan atau penjara di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat pemasyarakatan, awal muasalnya kenal dengan pemasyarakatan atau Kemenkumham secara umum itu dari mana dulunya? Sebenarnya pertama kali saya ketemu Pak Menteri Yasona Lawli di acara pribadi dan ada kesempatan untuk main bareng, nyanyi lagu bareng, dan saya sangat terkesan kepada Pak Menteri karena dia seorang sangat humble, rendah hati, dan setelah itu dia memiliki ide untuk bisa kerjasama. Ide itu
terjadi, saya datang ke Lapas Cibinong. Lapas Cibinong ya. Okay. Pertama kali. Dan ada kolaborasi antara saya dan narapidana Lapas Cibinong. Ada beberapa musisi berbakat dan ya saya sangat terkesan kepada kolaborasi itu. Oke. Sebelumnya Iskandar pernah tidak berkunjung ke lapas atau penjara di negara lain? Belum, itu pertama kali. Pertama kali ya. Di Indonesia sekarang pertama kali. Pendapatnya bagaimana setelah melihat kondisi penjara di Indonesia, walaupun belum banyak ya, mungkin beberapa, mungkin Cibinong. Bagaimana pendapat Iskandar? Menurut saya standar lapas di Indonesia sangat tinggi, sangat bersih, dan juga tujuan bukan seperti prison. Itu seperti mereka ingin memperbaiki cara hidup atau memperbaiki kesehatan mental. Ada banyak kegiatan untuk narapidana seperti olahraga, handicraft, betul. Juga mereka masak dan dapur sangat bersih dan makanan juga cukup enak. Dan ya menurut saya itu filosofi Pak Menteri. Bukan hanya siksa orang, tapi ya dia ingin memperbaiki cara hidup mereka untuk bisa reintegration kepada masyarakat. Kembali ke masyarakat. Ke masyarakat. Kalau nggak salah kemarin Iskandar sempat mencoba menu makan ya di Lapas Cibinong. Bagaimana rasanya? Karena dulu kita banyak mendapatkan komentar negatif ya, sahabat masyarakat terkait makanan di dalam penjara atau lapas di Indonesia. Bagaimana karena citra dari Hollywood atau film sangat beda. Kalau ada imajinasi ke penjara, mungkin jauh dari pengalaman saya di Lapas Cibinong. Rasa sangat enak dan dapur bersih. Dapur bersih, makanannya enak. Pendapat lain mungkin? Kayak atmosfer juga sangat berbeda daripada apa yang nonton di film Hollywood. Atmosfer antara narapidana sangat mereka mendukung, dan waktu itu juga ada satu kompetisi talent berbakat. Inmates Got Talent. Betul. Dan ya mereka sangat mendukung kalau ada penyanyi bagus atau yang main alat musik bagus. Tidak ada seperti perasaan kompetitif atau segitu, tapi mereka senang kalau ada orang yang bisa kasih lihat pelatihan. Jadi Iskandar banyak melihat di dalam lapas Indonesia itu ternyata banyak aktivitas ya, banyak kegiatan positif yang dilaksanakan. Termasuk tadi yang relate dengan skillnya Iskandar adalah bermain musik ya. Iya, saya waktu itu kaget sekali karena di Lapas Cibinong juga tiba-tiba ada 2 pemain biola. Oh iya? Dan karena ada rencana untuk berkolaborasi dengan band, Inmates Band, dan mereka tanya ada yang bisa main biola nggak? Dan 2 orang bilang iya saya bisa, tapi lama nggak latihan. Dan saya tanya, di mana belajar itu bisa main biola? Karena ada satu orang masih tahu teknis kayak vibrato dan bowing teknik juga cukup oke. Dan mereka jawab ya saya belajar di pinggir jalan. Oh iya, unik sekali ya. Ya. Dan mereka mengembangkan itu kembali ketika di dalam lapas gitu ya. Jadi mungkin skillnya sahabat masyarakatan itu tidak berhenti, tidak stop, tapi ada pelatihan-pelatihan juga yang dikembangkan di dalam penjara atau lapas ya. Oke, tadi Iskandar sempat menyinggung terkait handicraft. Nah, sahabat pemasyarakatan, uniknya saat ini kami berdua ini menggunakan batik buatan warga binaan Lapas Permisan. Jadi Anda bisa lihat bagaimana gantengnya Mas Iskandar ini menggunakan batik Lapas Permisan. Demikian juga saya, ini adalah motif batik Corona. Ini motif batik pertama yang dibuat oleh warga binaan Lapas Permisan ketika COVID melanda dunia gitu. Jadi sangat kreatif ya. Ini Corona, ini virus. Corona. Virus. Oke. It's virus, Corona.
Sangat Oke. kreatif ya. Oke. Kreatif. Ini Oke, apa? sekarang Ini bagaimana? bunga, hanya bunga atau apa? Ini apa? Rempah-rempah? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini mungkin sangat unik ya, karena perpaduan bunga, kemudian motif warnanya juga sangat Ya. sangat indah dan cocok sekali di Iskandar. Bagaimana menurut pendapat Iskandar terkait batik karya warga binaan, inmates, Ya. narapidana yang Iskandar sampaikan tadi, ternyata bisa menghasilkan karya yang sangat indah ini. Bagaimana? Iya, wow, saya sangat terkesan karena itu sangat bagus motifnya dan tujuan untuk melakukan seni di dalam di dalam penjara itu beda, bukan untuk siapa yang paling bagus, siapa yang paling sempurna, tapi balik ke essence kenapa melakukan seni untuk bisa memperbaiki Mindset, pikiran gitu ya. mindset, pola pikir betul, dan juga kesehatan mental karena itu seperti basic needs dari masyarakat untuk bisa mengekspresikan diri. Dan kenapa kami melakukan seni itu tujuan pertama actually. Ya. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Iskandar, sahabat pemasyarakatan, itu sangat relate ya dengan beberapa penelitian terkait kegiatan di dalam lapas. Misalnya membatik itu adalah salah satu mekanisme stress relief, pengendalian mental health juga di lapas oleh warga binaan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang terbukti positif bagi warga binaan seperti yang Iskandar sampaikan gitu. Oke, Iskandar, Anda kan seorang pemain biola internasional. Tadi kita bicara bagaimana musik tetap menjadi sebuah mekanisme stress relief yang juga bagus di pemasyarakatan. Yeah. Kemarin juga sempat duet dengan band Lapas Cibinong misalnya. Betul. Bagaimana prediksi Iskandar atau pendapat Iskandar terkait warga binaan yang juga punya skill bermusik, kemudian juga punya band. Kira-kira potensi mereka setelah mereka nanti keluar dari lapas itu seperti apa? Oke. Saya bisa bicara dari pengalaman saya pribadi oleh seniman profesional. Kadang-kadang bisa melupakan kenapa saya latihan biola. Karena saya latihan keras sekali waktu masih anak. Dan sebenarnya nggak memiliki masa kecil seperti main aja, bebas, tapi sangat disiplin. Setiap hari harus latihan. Dan ada waktu bisa melupakan kenapa saya melakukan hal itu. Karena sudah otomatis. Dan menurut saya, tujuan di dalam penjara beda. Bukan kompetitif atau harus menjadi orang juara satu paling sempurna, tapi hanya untuk mengekspresikan diri dan untuk bisa cari cara benar kepada hidup di masa depan. Dan musik bisa membantu untuk kasih apa ya? Sudut pandang baru mungkin ya? Betul. Tapi iya, banyak musisi profesional sebenarnya sudah lupa. Oh gitu? Ya, dan menurut saya sangat bagus karena untuk mereka itu beda. Karena waktu itu saya pertama kali kolaborasi dengan Inmate Band. Sebenarnya itu seperti mengubah hidup saya. Oh iya? Iya, karena saya merasa itu sangat penting untuk mereka. Dan latihan itu seperti momen sangat spesial untuk mereka. Karena mereka bisa mengekspresikan dan bisa cari energi hidup. Energi baru ya. Dan waktu kami perform di acara tersebut, momen itu sangat penting untuk mereka. Bukan seperti sudah biasa atau momen sudah spesial, bosan. ya? Itu momen spesial, spesial, sangat spesial. Dan hari ini saya ketemu Inmate Band lagi, dan saya masih lihat di dalam mata mereka masih ingat momen itu. Dan ya,
Oke, ya. Jadi yang dimaksud Mas Iskandar tadi, sahabat pemasyarakatan, momen spesial itu adalah saat Iskandar berkolaborasi dengan warga binaan Lapas Cibinong saat tampil di Hari Bakti Pemasyarakatan ke berapa ya, saudara teman-teman? 60 ya. 60 ya? Iya. Oke. Nah, itu yang momen spesial yang disebutkan oleh Iskandar gitu. Oke, Iskandar sudah banyak menjelaskan bagaimana pandangan terbaru, manfaat dari sebuah kegiatan, terutama musik dan segala macam di pemasyarakatan dan bagi narapidana. Tentunya Iskandar punya harapan baru dong melihat pemasyarakatan Indonesia. Ini kira-kira dari sudut pandang Iskandar ini akan dibawa kemana? Atau punya, sepertinya saran saya seperti ini deh gitu. Gimana menurut Iskandar? Saya berharap kepada musik bisa menjadi bagian di dalam hidup mereka dan bisa kasih direksi dan berharap bisa musik bisa kasih seperti aturan kepada hidup juga untuk mengikuti cara benar, cara yang baik. Dan sebenarnya itu filosofi Pak Yasona juga. Iya, Ya. betul. Iya, betul. Artinya mungkin Iskandar mau sampaikan bahwa program musik mungkin ya, itu masuk dalam bagian dari program aktivitas daily activity dari narapidana atau warga binaan setiap hari ya. Menjadi pilihan. Itu tidak hanya karena dia suka atau apa, tapi memang itu ada program tertentu yang memang disiapkan untuk mereka gitu. Sebenarnya saya baru membuka satu yayasan dan tujuan itu untuk membuat edukasi pendidikan musik untuk anak disadvantaged children dan juga aktivitas kegiatan musik di dalam penjara. Oh, Ya, apa nama yayasannya? Iskandar Wijaya. Oh, ada nama yayasan baru teman-teman yang juga termasuk konsen dengan mantan ya, mantan narapidana dan juga narapidana mungkin ya. Oke, sangat bagus sekali Iskandar. Oke, terakhir mungkin kita bicara terkait proyeknya Iskandar, yang mungkin juga kolaborasi antara Iskandar dan pemasyarakatan Indonesia, yang juga sahabat pemasyarakatan juga ketahui mungkin juga didukung oleh Pak Yasona gitu. Itu menceritakan apa proyek Iskandar ke depan? Proyek itu seperti saya ingin merilis satu single nanti di bulan November. Bulan November. Dan single itu bernama Lacrimae. Lacrimae itu kata Latin dan berarti air mata. Air mata. Iya. Dan sebenarnya itu di dalam lagu itu ada 5 bahasa. Ada Latin, Prancis, bahasa Indonesia, Jerman, dan bahasa Inggris. Indonesia juga? Indonesia juga. Oh iya, pasti ya. Termasuk bahasa Indonesia di bagian akhir. Dan saya nyanyi dan juga main biola dan saya juga cipta lagu itu. Dan lagu itu cerita tentang navigasi, cara hidup sendiri, dan untuk percaya diri dan mungkin mendengarkan hati diri, dan juga struggling dan juga percaya kepada Tuhan, kepada itu, antara itu. Dan menurut saya citra syuting di dalam penjara sangat cocok, karena bukan hanya narapidana kadang-kadang merasa seperti di dalam penjara, tapi juga orang biasa atau manusia general kadang-kadang bisa merasa seperti saya seperti prisoner of myself juga. Dan itu citranya. Oke, jadi tema mungkin ya, tema lagu yang diciptakan oleh Iskandar memang sangat cocok dengan vibe mungkin suasana atau kondisi narapidana ya. Jadi bagaimana mereka struggle terhadap hidupnya, membebaskan diri dan punya mungkin mindset atau pandangan baru yang kita sampaikan tadi ya. Oke, sahabat pemasyarakatan, sebelum kita mengakhiri diskusi singkat atau obrolan singkat dengan Iskandar, kita mau promo dulu nih. Mas Iskandar, kita punya beberapa produk ini juga hasil dari karya warga binaan khususnya yang ada di Nusa Kambangan. Nah, ini namanya kalau nggak salah apa tadi ya? Burostik.
Burostuk ini dari bunga rosella, ya minuman ya. Minuman dari bunga rosella yang mungkin juga bisa dinikmati langsung nih, bisa diminum langsung, bisa dicoba. Oke. Mari kita coba. Oke. Nanti sahabat masyarakatan juga kalau mau coba silakan. Cheers. Cheers. Bagaimana? Burostik. Good. Kayak ST atau beda ya? Something like that ya. Dan sepertinya diinfokan ya teman-teman, ini enaknya kalau lagi kondisi dingin ya, atau dengan es. Itu dari apa? Dari bunga atau? Bunga rosella. Kalau bunga rosella itu, okay. in Inggris apa ya kira-kira? Ada yang tahu teman-teman? Bunga rosella? Tidak. Ya pokoknya bunga rosella. Warnanya merah. Oh iya. Dan sahabat masyarakatan kalau juga mau berminat atau menikmati minuman ini, bisa langsung nanti teman-teman akan posting di layar terkait Instagram atau website yang bisa teman-teman juga beli. Mungkin Iskandar juga nanti tertarik juga terkait minuman dan produk-produk warga binaan yang ada di kita. Oke, sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri tentunya kita masih kurang spesial rasanya kalau belum ada pesan-pesan khusus nih dari Iskandar terkait sahabat pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan itu adalah petugas pemasyarakatan, prison guard. Yang kemarin mungkin Iskandar juga sempat bertemu di proyek-proyek sebelumnya. Ada kata-kata nggak dari Iskandar bagaimana meningkatkan performa bagi petugas pemasyarakatan atau sahabat pemasyarakatan? Wow. Misalnya, jangan hanya inmates gitu yang suka bermusik, gitu misalnya. Petugas pemasyarakatan juga harus suka musik, gitu. Harus belajar musik. Gitu, bagaimana Iskandar? Ya, saya kemarin ada syuting dan kolaborasi antara penari dan petugas itu sangat spesial. Itu menurut saya belum pernah di dalam musik video. Oke, ini pertama kali mungkin. Ya, karena ada bagian acting, nari, main, nyanyi, ya sangat spesial. Dan saya ya kasih, how I say, very grateful, how I say, kasih apa ya? Bersyukur. Baik, saya bersyukur sekali. Bersyukur sekali mereka menghadiri proyek itu. Dan iya, kalau mereka juga ada inmate, petugas. Ada band petugas, saya akan dengar. Oh iya. Tapi di beberapa lapas sepertinya ada juga ya teman-teman masyarakatan band petugas ya. Ada beberapa, termasuk di kantor pusat di Janpas sepertinya ada ya teman-teman. Dan kemarin bilang ya jangan hati-hati kalau pukul saya atau gitu, yang benar aja. Sesuai, nanti lebih bagus. Biar merasakan baiknya sebagai narapidana. Di dalam video itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mau ngobrol di program podcast Voice of Correction, Let's Talk About Correction edisi spesial sahabat masyarakatan bersama Iskandar Wijaya. Dan saya pikir sangat cocok kalau podcast kita kali ini diberi judul Iskandar Wijaya, Musik dan Pemasyarakatan Indonesia. Sampai jumpa.